Jujur saja ya, awalnya saya bagian dari pelaku pengerusakan hutan, di mana beberapa tahun yang lalu saya juga sebagai penambang peti. Kurang lebih 5 tahun saya jalani sebagai pelaku peti. Perlahan-lahan rasa kesadaran merusak lingkungan itu ada. Setelah itu di tahun 2015 itu terjadi kebakaran hebat, khususnya di Kabupaten Ketapang, sehingga kita dikatakan mengekspor asap sampai ke mancanegara. Nah, kejadian serupa terjadi lagi pada tahun 2019. Di saat itulah kami di desa dibentuk organisasi masyarakat peduli api, yang artinya ikut membantu pemerintah dalam upaya pengendalian saat terjadinya karhutla. Kami berpikir apakah selamanya kita harus mengendalikan, karena yang namanya kebakaran ini mungkin biayanya lebih besar ketimbang dengan melakukan pencegahan. Nah, seiring itu di tahun 2021 kita terbentuklah format lingkar, Forum Masyarakat Antar Desa Lingkungan Lestari. Mendapat pelatihan juga dari Yayasan Tropenmus Indonesia. Kita hari ini akan melakukan patroli bersama di beberapa area yang rawan terbakar. Kita selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan dari LPHD, rekan-rekan dari P3, yaitu Perempuan Penggerak Perubahan, OPD yang ada di Kabupaten Ketapang, termasuk TNI Polri juga. Nah, kita melakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat, gimana caranya ketika mereka melakukan pembukaan lahan tersebut, terutama yang di gambut budidaya, tidak dengan cara membakar. Silakan sampean membuka lahan, tapi dengan cara tidak membakar. Ketika ada api kecil, ayo cepat dipadamin. Secara alami memang gambut berfungsi sebagai penata kelola air gambut ya. Fungsi spon tadi yang bisa menyerap di musim hujan dan melepas di musim kemarau. Kalau musim kemarau ya sehingga gambut tersebut mengalami kekeringan dan di situ terjadi kebakaran. Kalau musim hujan ya karena tadi tidak berfungsinya spons tersebut untuk menyerap air, akhirnya terjadi banjir. Ya, di dalam hal ini juga sangat vital sekali dan sangat berperan kiprah dari Sekber di dalam mewujudkan bagaimana pencegahan karhutla. Di dalam proses bagaimana kita melakukan penyadaran dan sekaligus juga mengedukasi kepada masyarakat, kami mengaktifkan salah satunya forum ya multi pihak yang namanya Sekber PSDA. Maka pada tahun 2019-2020 bentuklah tim penulis atau penyusun dokumen master plan pencegahan kebakaran hutan lahan Kabupaten Ketapang. Ini sekretariat bersama pengelolaan sumber daya alam ini lebih berfungsi untuk merangkul para stakeholder kunci, terutama untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, khususnya terkait dengan isu pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Para pihak yang kami maksudkan yaitu pemerintah daerah, kemudian NGO, kemudian swasta. Dan setelah kami menyusun dokumen master plan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang berbasis kawasan hidrologi gambut Pawan Kepuluk Pesaguan, itu diperkuat oleh peraturan Bupati Kabupaten Ketapang. Nah, dengan adanya peraturan itu, adanya master plan itu memperkuat para pihak untuk ini adalah landasan hukumnya kita bekerja sama begitu. Dan itu betul, akhirnya pemerintah daerah menyetujui usulan yang didorong oleh Sekber PSDA agar desa mempunyai upaya mitigasi pencegahan kebakaran hutan lahannya melalui tambahan alokasi dana desa dan disetujui oleh pemerintah. Itu capaian besar juga yang begitu itu. Memang perhatian konsen kami di dalam mengembalikan lahan gambut supaya masyarakat melakukan kegiatan yang sifatnya memanfaatkan lahan gambut tersebut. Jadi di dalam hal ini kita juga membangun sekat kanal
untuk melakukan pembasahan lahan gambut sehingga nanti bermanfaat kepada pencegahan karhutla itu sendiri. Yang kedua, Tropon Bos juga mendampingi masyarakat dengan melakukan sekolah lapang yang mana di dalam pelaksanaannya bagaimana masyarakat dikenalkan dengan teknologi tanpa bakar, jadi tidak menggunakan api dan memanfaatkan bahan organik. Selain itu juga kami melakukan kegiatan pelatihan kepada masyarakat dengan menggunakan Smart Patrol, dan dengan alat Smart Patrol tersebut akan didapat dan diketahui tinggi muka air, di mana tinggi muka air tersebut akan menjadi salah satu warning system kepada masyarakat maupun para pihak. Nah, selanjutnya kita akan mengambil dokumentasi di bagian TMA atau tinggi muka air di sumur pantau. Kita foto. Nah, setelah tersimpan, semua akan tersimpan di dalam suatu data yang akan kita sampaikan ke pemerintah desa. Dengan menggunakan aplikasi Smart Patrol tersebut, kita mengambil beberapa data yang kita dapat di lapangan. Yang pertama yaitu tinggi muka air di sumur pantau, meteran air yang ada di dalam kanal, dan juga ada beberapa kawasan yang masuk dalam kategori rawan terbakar, sedang terbakar, bekas terbakar, dan juga perubahan lahan. Untuk kawan-kawan, marilah kita sadar sesadar-sadarnya, kita bantu pemerintah untuk tetap melestarikan hutan. Karena apapun alasannya, hutan adalah pelindung utama bagi kehidupan manusia.